top of the mountain. Yeah, we fought our way up to the top of the mountain. Yeah, we ever coming down from the top of the mountain. From the top of the mountain. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo Amel. Halo. Halo. Siapa nih? Annyeong. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nama nih? Ya dong nama Oh. masa atuh. Nama aku Bagus Syani Fadila Rohman dari jurusan Administrasi Publik UIN Bandung. Udah. Udah aja segitu. Namanya bagus ya? Bagus. Oke, jadi soal. Aduh bukan. Jangan gini. Oh, nih. bukan. Muhammad Gias Ramadan dari jurusan Pendidikan Matematika. Ya, perkenalkan, aku Ranti Wulan Pratiwi, biasa dipanggil Ranti dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Kan nama saya Fadli Nur Islah Amin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, fakultasnya Usluddin. Kenalkan, saya anak tiri dari kelompok ini. Oke, dari sini nih. Nama saya Adisa Fauzia. Saya dari kelompok 43 aslinya. Assalamualaikum, nama saya Hilal Fajrin. Saya dari KKN UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelompok 35, dari jurusan Manajemen Dangdut. Oh, dangdut. Digoyang ya. Salah ya. Jurusan Manajemen Dakwah. Dengan siapa ya ini? Halo? Halo, ini ada yang kenal? Enggak. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama aku Amelia Nuria Ratri dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dan status aku jomblo. Nama saya Elza. Elza Frozen ya? Bukan. Bukan Elza apa? Elza Desmayantie. Seha Fitri. Ih, jangan galak-galak. Yes. Yes. Matematika. Aulia. Ya, tahu. Jurusan Pendidikan Agama Islam, PAI. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hendayana Jantika dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sering dipanggil Jun dan itu ada sejarahnya lah, tapi itu tidak bisa dibagikan di sini. Naili Nurbayat. Aku dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dengan Widya. Aku dari jurusan Manajemen. Ya, perkenalkan, nama saya Ufa Fadlur Rahman dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nama saya Helmi Sidki Al-Arik, boleh dipanggil Arik, Benge, Sidki, atau Helmi. Ya orang-orang banyak manggil tuh Arik. Jurusan mana ya lupa. Aduh, jurusannya agak aneh ini tuh, filsafat. Saya Rahmat Susanto dari jurusan Manajemen Dakwah. Perkenalkan, nama aku Riyandi Sastra, bisa dipanggil Dadeng, bisa Riyandi, bisa Rian. Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Jabatan saya dipercaya sebagai logistik karena saya kuat. Sebagai logistik. Logistik, ngapain aja nih jadi logistik? Logistik itu saya mah kan termasuknya ketua di logistik. Jadi punya anak gua yang lain kerja, saya mah diem. Sebagai bagian media, di bagian ketuanya, saya bertanggung jawabnya di bagian media. Dan untuk video ini pun saya bertanggung jawab juga. Alhamdulillah di KKN 35 ini aku dikasih amanah buat jadi sekretaris KKN. Kayak Jadi gitu. surat menyurat ke kamu ya. Tuh, surat menyurat, notulensi rapat, mengarahkan rapat, dan mencuci piring. Oh iya. Iya sih, aku sering dengar kamu suka cuci piring ya. Iya, aku seneng banget cuci piring, tapi aku kesel ya sama yang suka nyimpen gelas isinya puntung rokok di meja. Oke. Tuh, Ini harus jadi ini ya, sebuah peringatan ya kepada laki-laki ya. betul sekali. Puntung rokok tuh. Kebetulan saya menjabat
sebagai ketua dari bidang konsumsi. Jarang-jarang nih ya cowok jadi ketua konsumsi, biasanya cewek-cewek. Berarti masakannya enak-enak nih ya. Ya insya Allah lah, soalnya kan hobi dari kecil sih, memang hobi masak. Saya jadi asistennya Pak Gias, yaitu dokumentasi. Ngapain aja sih jadi asistennya Bapak Gias ini? Jepret-jepret foto. Oke. Waktu itu sih, waktu ajak lembur juga cari-cari video. Sebagai humas dan sebagai anggota. Jabatan aku di kelompok KKN ini tuh konsumsi dan Guys, jomblo, masakannya enak, aduh. Dokumentasi. kayak gini aja. Kebetulan jadi bendahara. Jabatan saya akar rumput aja karena saya suka di bawah aja lah, saya mau orang rendahan ya. Jadi anggota humas juga cukup seperti itu. Jadi penghubung ya. Iya. Aku di KKN di bidang humas. Aku di sini kebetulan sebagai anggota media. Kalau di KKN saya dijadiin logistik, menjabat sebagai logistik. Di mana-mana pokoknya saya logistik gitu, walaupun badan kecil, kering, tapi dia jadi logistik. Nggak tahu lihatnya dari apa. Ya katanya sih jadi ketua, cuman saya mau gak mau akhirnya ya setuju aja. Kalau jabatan sih sebenarnya kan ditunjuk sebagai ketua humas, memang bukan dari keinginan sendiri kan. Ya gimana lagi, namanya amanah kan memang harus dijalani. Cuman prinsip saya pribadi, jabatan ya nggak dijadiin jabatan, jadi ya kita bersama gitu, kerja bareng. Jabatan mah hanya formalitas lah. Selama ini Dadeng selama KKN bersama kelompok 35 menjabat sebagai divisi konsumsi. Yang pertama pasti tidak kenal, entah itu siapa, kelompoknya dari pendidikan mana, dari jurusan apa, tapi setelah dideketin, kenal, dan itu efeknya seru banget. First impression mah B aja sih, kayaknya mah. Tapi makin kesini ya udah nyatu lah gitu sama karakter aku yang gini. Yang kayak gini. Pertama kali ya, waktu pertama kali mungkin kalian tahu saya itu orangnya sangat pendiam terlihatnya. Nah, pas hari kedua mungkin kita bertemu, ternyata saya sangat banyol dan hasil dari pertemuan yang pertama saya melihat kalian itu ternyata orangnya asik-asik, bisa diajak bercanda seperti itu. Kenapa nih hari pertama ketemu pendiam? Karena saya melihat situasi dan saya tidak mau ditunjuk menjadi ketua. Gitu ya. Strategi saya dari dulu. Kalau buat first impression sendiri, yang pertama kali aku lihat itu teman-teman KKN ini ya pada pendiam. Mungkin karena emang apa ya, masih awal-awal kan, masih perlu berbaur. Jadi teman-temannya pada pendiam, Malu-malu gitu ya. malu-malu, pada pendiam. Tapi kalau sekarang gimana nih, Kak? Kalau Malu-malu? sekarang alhamdulillah ya, malu-malu juga sama, tapi ada in-nya. Jadi malu-maluin, betul. Benar. Ya pada awalnya biasa aja gitu ya, kayak nggak ada kejutan apapun gitu. Pas sering berjalannya waktu ternyata pada gila semua gitu. Oh, gila semua ya? Iya. Wah. Mantap lah gitulah. Harus dilihat nih ya, kegilaan apa nih yang sampai membuat seorang Fadli menjadi kayak shock gitu ya. Iya. Shock. Iya. Oke, berarti first impression-nya kayak gitu ya? Iya. Waktu awal aku kan datangnya pertama tuh waktu yang di Coffee Kawan ya, soalnya mungkin karena aku juga baru tahu, baru diajakin sama Elza. Kalau yang lain kan sebelumnya mungkin udah pernah survei kan, jadi kayak udah saling kenal gitu. Aku lihat tuh kayak udah pada kenal, aku doang yang asing gitu loh. Terus kayak pada jago lah ngomongin, kan aku mah pendiam ya, jadi diem aja ngeliatin gitu kan. Ya udah sih gitu aja, kelihatannya kayak rame aja, anaknya udah kelihatan sih waktu itu juga rame. Terus jago, kayak orang sibuk sih kelihatannya, kayak aku doang gitu yang paling santai gitu. Gitu ya, jadi kayak kelihatannya teh orang-orangnya pada sibuk, padahal nggak sibuk sih, kayaknya disibuk-sibukin deh itu orang. First impression pertama aku ke satu orang
atau ke Bebas, semuanya? kalau mau satu-satu orang juga nggak apa-apa, mau keseluruhan juga nggak apa-apa. Pas pertama aku datang ke kafe, aku mandang Naeli ya pertama kali. Matanya indah banget ya, saking indahnya sampai Bergoyang. sampai ngerasa terus diawasi gitu. Terus ada Widya juga, yang kalau first impression Widya kayak nggak asing. Terus ada Amel yang kayak sering ngeliat, terus wajahnya seram gitu, menyeramkan. Terus ada Dadeng yang orang bertanya-tanya, maaf ya Deng ya, kok bisa kulitnya bisa seperti itu gitu, eksotis banget, orang iri gitu. Terus di situ ada Rian yang nggak tahu gue first impression ke dia apa. Terus ada Arik juga yang pandangan pertama orang ke dia kayak, ih apa sih orang gitu, kayak nggak banget gitu ya. Terus di situ ada Kang Heri yang nggak usah disebutin lagi karena emang teman sejurusan. Ada Bagus yang telat dateng. Pertama orang ngeliat Bagus ganteng, ganteng secara manis ya, tapi bukan berarti orang suka ya. Terus itu ada siapa lagi ya? Kalau Elza orang udah kenal, Giats. Kalau Giats sih pertama orang serem sama Giats, serem ke matanya. Terus ada Encun, terus Encun di hati orang kok ini orang habis nangis atau apa? Soalnya diem terus, matanya sayut, kayak ekspresinya kayak apa sih gitu, orang lagi galau atau apa gitu. Situ ada siapa lagi? Ada Ranti. Kalau Ranti pertama orang lihat Ranti kayak benar-benar orang pinter gitu, kayak karena memang dia banyak berbicara jadi kayak oh ini orang pinter gitu, bisa apa ya, kayak pandangan orang ya orang bijak gitu gitulah. Yang terakhir belum Kak ini, Aufa. Oh iya, Aufa kan. Aufa telat datang pertama kali orang lihat kayak anak kecil yang baru pulang sekolah dan telat main gitu, nggak banyak ngomong, itu aja sih. First impression aku awalnya tegang sih, karena pertama kali ketemu itu masih ingat di suatu kedai, bukan kedai sih, kayak tempat makanan gitu. Lagu dong saya. Di tempat makanan kayak gitu, pas aku datang sengaja ditelatin sih. Pas datang kok tegang banget gitu ya, orangnya pada serius-serius, jadi kepikiran apakah mandiri aja nih gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir kayak jangan dulu mandiri deh, baru pertama gitu. Pas kedua kalinya nih ya waktu di kafe, baru nih keluar sifat-sifatnya. Wah gila, dari yang pendiam terus dari yang serius jadi langsung wah bercanda terus, ngebanyol terus. Wah semua langsung kebuka. Dan itu ya teman-teman, Mama LJ di belakang lagi ngancem saya. Iya, satu persatu langsung. Padahal kita gak kenal sama sekali gitu ya. Jadi kayak teman lama baru ketemu lagi gitu. Reunian. Beda jurusan ya. Beda jurusan, tapi beberapa ada yang dulunya satu SMP dan kebetulan ada yang satu kompleks juga sama aku gitu. Ada teman satu jurusan? Ada. Siapa namanya? Namanya siapa ya? Kok saya mendadak jadi lupa. Aduh. Dari N tapi kok lupa gitu ya. Siapa ya? N. Nanang. Oh, Nanang. Apa Nunung ya? Bukan. Naili. Nang. Enggak. Naili. Dan aku juga baru kenal deket juga di KKN sendiri. Ya, jadi ada banyak positifnya ya. Banyak positifnya banget. Gak usah satu-satu lah ya, keseluruhan aja. Boleh, se-RW boleh. Gak bakalan nyangka banget, bakalan banyol semua gitu. Capek sebenarnya di sini teh, tawa wae. Capek nanggepin. Ngap ing mah. Kita kayak sudah seperti semi gila ya. Iya, rada semi apa? Semi simurangkir. Gimana lagunya? Dia. Mati. Oh salah. Itu mah. Itu mau Opa Nasar ya. Iya, King Nasar. Lanjutkan. Apa? First impressionnya seperti
Ya udah. Apalagi kalau ke kamu ya, Fajrin. Aku kira teh kamu teh pendiam gitu. Alim. Ya Allah, ternyata setelah kita bercerita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir. Allahu Akbar. Bagaimana first impression-nya? Rasanya gila? Enggak. Tidak ingin berteman lagi? Pengen lah, jangan sampai putus cuma gara-gara KKN udah beres, udah aja jangan atuh. Ketemu lagi atuh. Jangan video call aja cuma. Jangan video call malam-malam mas serem. Kalau ada yang nongol. Lanjut first impression-nya. Next aja yang lain. Sudah. First impression-nya yang pasti deg-degan. Soalnya kan kaget karena nggak ada yang kenal satupun. Kalau misalnya teman-teman yang lain kan ada nih yang teman sejurusan atau teman SMP dulunya. Kalau aku tuh benar-benar gak ada banget. Jadi deg-degan gitu, takut gimana ya gak ada yang kenal gitu. Tapi ternyata pas udah kumpul gitu ternyata orangnya seru-seru, rame, terus pada suka ngelawak gitu. Jadi kalau di sini tuh capek ketawa. Capek ketawa ya, orangnya pada gila-gila ya. Iya banget. Aduh, first impression ke teman-teman kelompok KKN ini ya awalnya ya pendiam. Saya pun seperti itu kepada teman-teman pendiam, tetapi ternyata ya dari sini ke sini terus sampai saat ini ternyata menarik. Ada yang menarik. Seolah kita cuma kenal sebentar tapi seolah kita sudah menjadi sebuah keluarga. Seperti itu. Menariknya itu ke satu individu atau keseluruhan nih? Ada dua lokus berbeda. Jadi satu ini saya menarik kepada satu individu dan satu lagi kepada kelompok. Seperti itu. Aduh, jangan-jangan cengklok nih ya. Bisa jadi. Kalau awal canggung gitu ya. Aku kan emang orangnya kalau awal-awal canggung gitu sama teman-teman yang baru kenal gitu. Tapi kesini-sininya seru gitu, asik, orang-orangnya bikin nyaman, terus asik aja gitu, ketawa terus gitu. Mau dari cowoknya atau ceweknya gitu, asik. Ketawa terus. Kalau sama dia kira-kira ketawa terus nggak? Ketawa terus nggak? Sama dia. Dia apa? Iya. Terus impression kakak canggung ya, saking serunya sampai sakit-sakit perut ya. Iya, Tapi mental baik-baik aja kan? baik-baik aja. Sama KKN ini Baik-baik aja. ada yang kurang nggak? Enggak. Jiwa juga baik-baik saja. Jiwa utuh. Ya, betul. Oke. Kalau first impression sih sebenarnya karena rata-rata udah banyak yang kenal dan tahu. Mungkin untuk sebagian orang yang belum aku kenal kayak pada umumnya aja sih, maksudnya kayak canggung, pendiam. Tapi ternyata setelah kenal ya pada gila ternyata. Gila ya. Kamu dia ikutan gila juga nggak? Jadi tertular gila. Penyakit kegilaannya tertular. Berarti kakak ini memberikan aura yang sangat positif ya. Sangat positif menuju negatif. Menuju negatif. First impression waktu pertama kita ketemu itu di Udin Ramen ya. Waktu itu saya telat juga gitu ya. Terus ngelihat pada serius gitu. Ada yang pendiam, Gias tuh kelihatan pendiam gitu. Tapi kesini kok jadi barbar semua. Gias juga kok jadi aneh gitu, banyol orangnya. Terus ketemu Amel juga diem-diem kesini kok sama barbar gitu dan semuanya gitu. Dadeng gitu diem-diem. Dulu waktu di Udin Ramen tuh makan sendiri gitu, malu izin saya makan dulu ya ke sana bisa gitu. Kesini juga sama banyol gitu orangnya. Banyak lah kejutan-kejutan gitu yang gak disangka-sangka, yang dari awalnya kelihatannya diem aja kesini kok jadi asik gitu, semuanya asik. Semuanya asik deh ya. Iya. Ada nggak sih yang kayak
satu orang yang spesial yang buat kamu tuh jadi asik gitu? Ya ada lah ya pasti. Ya ada. Intinya ada lah, itu nggak usah disebut lah. Ya pertama kali ketemu tuh kita tuh di Udin Ramen ya waktu itu kumpulan tuh. First impression ya garing banget ini obrolannya. Akhirnya ya saya nyoba buat nyairin suasana, akhirnya pada ketawa. Mungkin saya lucu makanya diketawain atau aneh, nggak tahu sih gitu. Dari situ dipercaya jadi ketua. Oke, berarti kamu tuh apa ya, sudah terlihat mungkin lah sama anak-anak di situ jiwa kepemimpinannya ya. Bukan kepemimpinan sih, jiwa humor. Jadi first impression ke kelompok KKN 35 ini Garing. Terus setelah first impression itu melihat Garing, Ya mengenal setelah lebih mengenal, ternyata anak-anaknya pemalu awalnya. Udah kenal tuh agak ya dibilang agak kasar tuh goblok, tapi goblok dalam artian seru ya. Bukan yang negatif, positif. Asik anak-anaknya. Tapi kamu sekarang ngelihat anak-anaknya gimana nih sekarang? Asik doang? Sangat asik. Kalau dilihat-lihat mah ya asik, tapi kalau dirasakan ya sahabat, lebih ke keluarga. Oke, berarti rata-rata gitu ya ngejawab cuma kenal sebulan, jadi kayak udah kayak kerasa keluarga banget gitu ya. Sampai ada beberapa orang juga nih kayak gak mau gitu lepas pisah gitu sama anak-anak. Kalau dari saya sih pertama berjumpa gitu waktu di Kijambe kan tepatnya. Memang hakikatnya baru pertama berjumpa kan pasti belum kenal kan, belum akrab. Pasti saling diam-diaman lah, malu teh kan. Tapi makin kesini sudah kenal satu sama lain, akrab. Kakak bilang konyol sih. Konyol ya? Iya, kata saya gitu. Itu sih kata saya. Konyol, jadi awal-awal mah pendiam semua, belum diliatin gitu ya sifat asli. Iya betul. Tapi nyaman kan selama KKN sebulan gitu bareng-bareng sama kelompok 35 ini? Kalau kebilang sebulan kurang sih kata saya mah. Kurang ya? Kalau nyaman sangat sih. Lebih bahkan udah keluarga sendiri gitu. Gitu sih yang saya rasakan. Oke. Berarti emang kelompok 35 ini tuh udah sama anak-anaknya suka bercanda, kangenin juga, terus bahkan emang sampai dianggap keluarga sendiri ya? Iya betul. Banyak banget. Iya banyak banget. Saking banyaknya berbagai karakter di situ yang aku rasain selama ini, jadi seneng banget gitu. Ada yang tipikal orang yang suka bercanda, ada yang pendiam, ada yang kalau ngobrolin apa, ngebahas apa segala masuk, dia segala ngerti, terus tiba-tiba ketawa sendiri jadinya kan. Sedangkan yang lain pada polos, pada gak ngerti atau apa. Jadi banyak karakter digabung di kelompok 35 ini ya. Terus ada yang lemot juga. Ada yang lemot juga ya. Betul. Ini aku izin ngerokok boleh? Silakan, Oke. silakan. Banyak banget ya karakter di kelompok 35 ini, menarik banget nih. Betul, menarik banget di kelompok 35 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Buat nyaman nggak? Yang aku rasain selama ini nyaman banget. Nyaman banget? Saking nyamannya aku ngerasa udah kayak keluarga sendiri gitu. Di luar rumah. Di desa ini. Desa ini. Jadi nyamannya hanya di desa aja nih ya? Yang enggak juga gitu. Maksudnya keluarga di luar gitu kan. Yang dimana aku dan yang lainnya pun punya keluarga masing-masing di rumahnya. Oke, kirain cuma sebatas keluarga di desa doang. Oh ya enggak tuh, jangan sampai kayak gitu dong. Unik, seru, menyenangkan, dan juga tidak bisa dilupakan. Pesannya? Untuk kata tidak bisa diwakilkan karena ini menyangkut dengan perasaan. Oke, berarti udah ini banget ya, udah erat banget nih ya sama anak-anak KKN. Tidak bisa dipisahkan sekali. Kesannya menyenangkan dan ya ramai aja lah gitu KKN teh. Terus buat pesannya semoga
nggak terputus sampai di sini aja, bisa bersilaturahmi lagi di luar konteks KKN. Kesannya di sini sangat menyenangkan. Ternyata KKN tidak secapek yang saya bayangkan waktu di rumah gitu. Saya dulu, aduh KKN gitu kan, dipikir wah bakal capek gimana. Ya memang capek, cuman ternyata sangat menyenangkan gitu. Lalu pesannya untuk kelompok KKN ini, ya semoga kita semua selalu bersatu sampai akhir nanti. Ya. Kalau buat kesan pesan sendiri, untuk awalnya jujur ya, dari aku sendiri pengen buat KKN mandiri gitu. Karena apa? Karena takut gak bisa berbaur gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, ini gak kayak KKN, kita kayak lagi makrab gitu. Jadi kita banyak asiknya, kita kerja sambil asik-asikan, sambil ngobrol dan lain-lain gitu. Jadi kalau buat aku sendiri sih kesannya itu di sini asik ya, nambah teman baru, pemikiran baru dan lain-lain. Terus pesannya apa Kak? Kalau buat pesannya jangan lupain aku ya teman-teman gitu. Jangan lupain kalau kita sering main bareng-bareng. Pokoknya kita harus tetap bareng-bareng sampai ke depannya. Jangan sampai lost contact gitu. Oke, mantap nih. Kesannya ya awalnya kan tadi ya nggak nyangka dulu gitu kan. Ternyata orang-orang sini pada cepat akrab gitu, kayak udah aku anggap keluarga sendiri gitu. Karena sangat jarang orang-orang yang dekat sama aku gitu kan. Pokoknya luar biasa banget lah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Oke, terus pesannya buat kelompok KKN 35 ini apa? Oh, yang jelas jangan sampai memutuskan tali silaturahmi aja gitu. Jangan memutuskan tali silaturahmi, dicatat Iya. ya. Pesannya seru, pastilah seru mah. Terus rame aja gitu, solid kelihatannya tuh. Terus walaupun pada ngaret tapi ya tetap aja rame lah pokoknya. Kayak kerjasamanya juga bagus gitu. Kalau pesannya semoga ingat terus lah sama satu sama lain, jaga silaturahim, jangan lupain aku anak tiri. Oke. Jangan suka bully aku ya, buat yang suka bully sorry. Udah itu aja. Oke, tadi ngomongin soal seru, gimana nih keseruan di kelompok 35 tuh kayak gimana sih serunya? Ya kayak gitu, main Uno ya gitulah, tahu kan kalian. Main Uno, nyanyi-nyanyi, belajar main kartu remi. Ternyata remi itu nggak cuma cangkulan doang gitu kan. Oke. Jadi kita belajar di sini KKN itu main kartu ya. Terus soal ngebulinya gimana nih maksudnya ya? Kita pengen nanya nih. Ya gitulah, nggak tahu ya. Kalau dikatain takutnya kasar, tapi emang aku dikatainnya kasar sama si itulah. Mungkin bercanda kali Iya, ya. bercanda, cuman tapi lucu aja. bercandanya agak kurang ini gitu, agak sensitif mungkin ya. Nggak sensitif juga sih, mungkin bagi orang biasa aja. Cuman aku jarang dibully kayak gitu, cuma baru di sini aja. Oke, mungkin itu hanya bercandaan kali ya. Iya, bercanda. Buat pesan pertama kali, buat pesan gitu, yang pertama sih yang pasti jangan sampai hilang kontak ya. Karena meskipun cuma temenan 1 bulan, kita juga udah kayak keluarga, 24 jam bareng-bareng, makan, kecuali mandi nggak bareng ya. Makan, terus ngobrol bareng, curhat, ngomongin tentang masa lalu, ngomongin tentang kehidupan. Jangan sampai putus silaturahmi juga, tetap ketemu juga. Kalau butuh bantuan atau minta tolong jangan segan-segan gitu. Jangan lupa saling save nomor ya. Takutnya ada yang keluar dari grup gitu. Apalagi kalau yang cinlok ya, harus save nomor, saling save nomor, saling japrian, video callan sehingga berlanjut sampai sebar undangan ya. Terus kalau kesan sih pasti banyak ya. Yang paling berkesan pasti tentang bahagianya, tentang tawa candanya. Alhamdulillah KKN jadi tahu ngerti caranya main Uno. Meskipun cekihan orang nggak pernah ikutan, seenggaknya oh kayak gini sih cekihan biar orang nggak dibodoh-bodohin orang. Oke. Terus
Terima kasih untuk segala emosinya, untuk segala amarahnya, untuk segala keegoisannya, untuk segala kebahagiaannya. Selama 1 bulan kurang lebih ini, orang ngerti betapa berharganya hubungan sosialisasi antar manusia, hubungan tentang menjaga keharmonisan gitu. Karena memang orang tipikal orang yang tidak terlalu pandai berbaur dengan orang, sehingga ketemu kalian tuh jadi ngerti bahwa ternyata menjadi manusia itu butuh keharmonisan gitu, butuh putih di atas hitam gitu. Kesannya sumpah seru banget, asik banget, terus senang. Kesannya itu aja sih, susah banget kayak diungkapin tuh susah, kayak aku tuh bukan baru nemu sih, kayak di kelompok ini teh sifat-sifat, karakter-karakter yang berbeda disatuin tuh kayak asik gitu, seru gitu. Menyatu. Terus untuk pesannya, jangan lupain aku kalau misalnya kita ketemu di jalan, harus sapa kayak hey Mel gitu, atau iya tegur sapa harus, terus harus menjalani silaturahmi, harus pokoknya mah kita tuh kenal jangan hanya sebatas di KKN aja gitu. Pengennya teh sampai terus berlanjut. Oh, dan terus aku tuh karena saking kayak gitu sih, kayak gemes aja, aku tuh orangnya gemesan. Aku tuh di sini punya gemes-gemes. Wah, siapa aja nih gemes-gemesnya? Ada gemes 1, gemes 2, sama gemes 3. Ada 3 gemes. Kalau mau Gemes 1 siapa? gemes 1 Mama Elja. Mama Elza, nanti kita lihat ya guys, Mama Elza yang Iya, Mama Elja suka marah-marah ke aku kalau misalnya suka begadang, Mel tidur gitu. Mel mandi, sholat gitu. Kalau gemes 2 ada namanya Giat. Giat tuh kayak gimana gemesnya? Gemesnya tuh kayak pingin dicubit-cubit gitu. Cubitnya pakai gigi. Iya. Guys. Terus kalau misalnya aku ngomong spontanitas pasti dia jawab uhuy gitu. Kayak Sule. Gemes 3 siapa? Gemes 3 ini kata Kakak Hilmama paling eksotis. Eksotis apanya? Kulitnya. Ada namanya Riyandi, sama itu juga kalau dicubit-cubit tuh kayak, ngerti gak sih kalau dicubit tuh genyol-genyol gitu. Nanti kita lihat ya gemesnya kayak gimana guys. Nanti bolehlah dilihat, ada gemes 1, gemes 2, gemes 3. Tandain ya, gemes 1, 2, dan 3. Oke. Pesannya jangan lupain aku. Ya maaf juga kadang suka bahasanya agak-agak ya. Agak apa, jorok? Kagak sih, kalau ke situ kagak sih. Enggak jorok. Jangan sampai hilang kontak, putus kontak, kita terus kontak, kontak. Nah, udah capek. Kesannya, masya Allah banget sih, nyaman banget di sini, senang banget ketemu sama teman baru. Kadang teman yang dulu udah kenal akhirnya ketemu lagi. Mungkin kalau misalnya nggak ketemu di sini, kayak udah aja gitu, gak bakalan ketemu. Dan alhamdulillahnya sih, bener nyaman banget di sini. Kakak Elza, untuk di KKN ini punya teman satu jurusan nggak? Ada, tapi dia mah anak tiri. Anak tiri, anak yang ditirikan ya, sering disiksa. Ya termasuk disiksa. Siapa disiksanya? Sama siapa ya, dibuka kagak ya? Pak Amel? Suka. Ya suka berantem terus. Jadi Encun sama Amel teh kayak Dogi dan Cat gitu. Dogi. Berantemnya kayak gimana? Lempar-lempar pisau? Serem banget ya Mbak ya. Enggak sih, suka Pak adu omong aja. Ih kamu mah anak tiri gitu. Padahal mah ada. Bukan anak. Emang iya. Kirain bukan anak. Kesan yang tidak terlupakan. Oh ada momen waktu kalau mau pergi ke rumah belajar tuh ya, lewat sana, di sana tuh ada tanjakan, bener-bener nanjak banget. Nanjak ya? Iya nanjak banget. Jadi kalau lewat sana tuh udah kayak habis. Gunung Rinjani guys, saking capeknya. Nanjak banget soalnya, langsung lemes kakinya itu. Capek tapi bakalan kangen sama momen-momen kayak gitu. Kesan selama KKN menurut kakak yang terekam di memori kakak Aul? Pastinya seneng ya, banyak
dapat pengalaman baru, banyak teman-teman baru, kenal sama adik-adik baru juga. Terus pokoknya banyak hal positif yang didapat dan terutama banyak dapat pengalaman baru juga. Oke. Pesan Kakak Aul buat teman-teman KKN apa? Pesannya buat teman-teman KKN jangan lupain, semoga silaturahminya bisa tetap terjaga sampai kapanpun, sampai kapanpun bisa tetap kontak-kontakan, gak saling lupa, bisa main bareng, tetap main bareng walaupun KKN-nya udah selesai. Oke, itu pesan dan pesan Kakak Aul nih buat teman-teman KKN. Kesannya ini pembelajaran yang luar biasa tentunya, di mana kita semua bisa menunaikan Tridharma Perguruan Tinggi. Poin ketiga yaitu pengabdian, dan menurut saya cukup banyak ilmu yang saya dapat di sini. Karena di sini gitu saya melihat kalau kita sekarang melihat jarak ya dari tempat KKN ini ke kota itu hanya sekitar 15 menit mungkin. Tapi di situ saya melihat satu bentuk ketimpangan sosial dan juga pendidikan, sehingga menurut saya kita tidak banyak hal-hal daerah-daerah terdekat kita yang perlu kita perhatikan gitu. Untuk tentunya kita mengabdi di sana. Nah, dengan seperti itu saya harap pengabdian ini tidak berakhir gitu ketika KKN ini berakhir. Gitu. Pengabdian harus tetap berjalan sampai memang permasalahan-permasalahan sosial seperti itu tidak ada lagi. Jadi kita KKN di sini bukan hanya bentuk formalitas saja dari kuliah, betul? Sangat betul. Jadi jangan lupa ya ke teman-teman di luar sana juga yang KKN di sana, jangan kita KKN ke sebuah desa cuma hanya 1 bulan saja. Jadi terus menerus sampai di suatu desa itu tidak ada ketimpangan tersendiri ya. Betul, sangat betul. Kesannya seru sih. Selain daripada kita menjalankan program yang udah dirancang sama kelompok kita dan dikerjakan, kita juga suka jajan gitu kan, jajan seblak, bakso ikan, terus basreng. Itu sih makan bareng-bareng, beli pisang keju, nemuin warung tuh yang jualan seblak gitu kan, langsung diincar sama kita gitu kan. Terus sama adik-adik yang kita belajar bareng gitu. Seru sih. Apalagi ya sama kakak-kakak KKN-nya, teman-teman KKN-nya, itu nggak usah ditanya lagi keseruannya. Jajan bareng ya, bersihkan. Iya. Jajannya sama siapa? Sama teman-teman. Teman-teman yang mana? Aku sih sama siapa aja gitu, kadang kalau sama Hilma juga, sama Kak Hilma, sama Teh Widya gitu. Sama kakak. Sama Kak Amel juga tadi. Sama kakak. Kakak siapa? Maksudnya suka jajan enggak? Iya, suka. Suka. Oke. Nah, pesan udah. Kalau pesan kakak buat teman-teman KKN apa? Pesannya ya intinya jangan putus silaturahmi sih. Walaupun emang kita punya tujuan yang berbeda gitu, kesibukan yang berbeda, tapi kan kita punya sarana yang banyak gitu untuk menjalin komunikasi kayak lewat WA, IG, atau misalnya ketemu di jalan, jangan pura-pura gak kenal gitu kan. Ya jangan sampai kayak gitu pesannya, intinya jangan lupa sama kebersamaan yang kita udah jalin sekarang gitu. Jangan putus hubungan ya. Silaturahmi, ya. Jangan juga putuskan hubungan dengan si dia ya. Jangan hanya selama KKN aja ya. Hubungan apa nih? Hubungan tanpa status. Karena kakak Nail ini termasuk penganut HTS namanya, hubungan tanpa status. Jadi tidak perlu ada ikatan cinta. Yang penting saling mencintai. Benar kakak? Katanya kabur. Pesannya banyak sih, mungkin kayak apa ya, senang aja gitu kerja sama, nggak kerja ya, kayak bisa satu kelompok dengan orang-orang di kelompok 35 ini. Terus ya senang karena ternyata kita semua satu kelompok hampir satu frekuensi gitu. Kalau untuk pesannya sendiri mungkin setelah pesan lebih setelah kita beres KKN aja sih, maksudnya lebih kayak jaga komunikasi aja gitu, jangan sampai
setelah KKN beres kita lost kontak gitu aja. Jangan sampai hand saat ya. Iya gitu. Menjaga silaturahmi, kontak-kontak, terutama sama yang cem-cem ya. Siapa tuh jam-jam? Cem-cem nggak sama kakak. Aku nggak punya. Berarti barangkali sudah punya di luar sana? Enggak juga. Oh, jomblo pemirsa, nomor ada di bawah ini, dengan saya yang kontak. Instagram Widya apa? Instagram Widya AFS. Widya AFS, follow ya. Barangkali susah menyatakan secara langsung, bisa via DM. Cuma kalau kayak gitu pengecut. Nah, Kesannya banyak ya. Yang pertama itu saya ngajar gitu ya, ngajar anak murid. Padahal saya tuh dari pendidikan cuman buat ngajar tuh kayak takut gitu, suka deg-degan kalau ngajar murid. Cuma waktu di sini, waktu KKN ada rumah belajar, saya ngajar anak kecil, kok seru gitu. Anaknya juga ternyata nyaman juga gitu diajar sama saya. Nah di situ mulai tumbuhlah keberanian untuk ngajar gitu. Terus ketemu anak-anak KKN yang sefrekuensi lah, bercandanya gitu, seru-seru. Terus juga di sini di Kampung Cibejog banyak hal yang baru saya ketahui gitu. Dari mulai keseniannya, dari mulai ada acara-acara, terus ada tarian Cibejog juga gitu. Dari KKN gini nih, namanya tari enggrang dari DJ Padli gitu. Jadi emang kita ada yang nyiptainnya ya? Ada, namanya DJ Padli. Oke, menarik banget ya. Iya, punya ciri khas gitu. Ciri khas. Terus pesannya mungkin buat anak-anak KKN semua gitu, jangan sampai lost contact lah ya. Kita harus terjalin terus silaturahminya. Mumpung kita deket gitu ya, masih di sekitar Ujung Berung ya, kali-kali kita main bareng lah gitu. Jangan sampai pertemanan ini cuma sampai sekian gitu, karena bagi saya gitu, walaupun sebulan kita berteman, sebulan kurang lah ya, sebulan kurang kita berteman, tapi kesan itu ya banyak kesan terlukis indah gitu ya, banyak hal yang nggak bisa dilupain lah gitu, yang bikin kangen gitu. Kadang kalau lagi sendiri di rumah tuh kangen teman-teman KKN gitu, udahlah pergi ke Posko gitu, malam-malam kesini cuma bertiga gitu. Waktu itu ada Junte, ada Pak Arik, cuma bertiga gitu. Terus di situ nggak bawa casan, baterai kita low bat semua gitu, jadi primitif sampai besoknya gitu. Itu sih, aduh itu kesan. Jadi banyak hal-hal, banyak cerita gitu ya di kelompok 35 ini. Nanti saya ceritain deh ke anak cucu gitu. Saya punya teman-teman KKN ada 17 orang, 17-16 orang gitu. Dan yang salah satunya akan menjadi istri saya. wah itu nggak tahu ya. Allahu alam itu ya, itu urusan Tuhan. Ya kesan banyak ketemu orang-orang baru ya, khususnya di kita sebut perdesaan aja ya, soalnya kan jauh ke lingkungan perkotaan gitu. Khususnya kan kita KKN di desa Giri Mekar, Kampung Cibejog. Ya dari kultur budayanya juga udah beda, seru sih, banyak ketemu orang-orang baru. Terus saya kan emang bukan basic pengajar, tiba-tiba bikin rumah belajar, bingung lah. Bingungnya kenapa nih? Bingungnya saya kan nggak punya basic untuk ngajar, tiba-tiba suruh ngajarin matematika bla bla bla, IPA IPS. Tapi selama sebulan terus menjalankan program tersebut, kamu merasa dapat apa nih selama jadi guru ceritanya? Dapat adik-adik baru. Ya, dapat adik-adik baru. Seru sih, pada seneng ngegambar. Kebetulan saya suka ngegambar, jadi saya dukung. Menggambarnya seperti apa nih yang diajarin kepada adik-adik di sini? Awal-awal sih gambar binatang, seru-seruan. Ngajarin gambar monyet, kelinci, tikus, yang kayak gitu. Yang gampang-gampang lah ya yang Iya. bisa sama anak-anak di sini. Oke, terus pesannya nih buat anak-anak KKN kelompok 35 ini apa nih dari Arif sendiri sebagai ketua? Ya tetap solid sih, itu aja. Tetap solid. Solid ya, komunikasi jangan sampai lepas, udah.
gitu. Jadi gak hanya sebatas kita tuh kenal sebatas di KKN aja ya. Jadi di luar sana juga kita harus sering komunikasi gitu kan. Kesannya sih seru kebilang. Ya kan dengan background yang berbeda kan, khususnya di jurusan gitu. Yang paling momen berkesan tuh waktu rumah belajar sih. Rumah belajar. Iya. Kan tidak semua anggota tuh kan basicnya ngajar gitu. Tapi kami semua kan dituntut mau nggak mau harus mengajar. Jadi ya dengan latar berbeda ya bisa bareng gitu. Kalau nggak bareng-bareng ya pasti kesulitan lah. Gitu sih. Kalau pesannya ya yang saya harapkan bahwa kekeluargaan ini, kebersamaan ini tidak hanya di sini doang lah. Kan hakikatnya kan manusia kita sama umat Islam kan harus bersama-sama kan. Bahkan dari hadis pun kan umat Islam satu dengan lainnya ibaratkan satu bagian satu tubuh kan, dimana ketika satu sakit semua juga harus merasakan sakit kan. Begitupun dalam silaturahmi tidak hanya sebatas di sini doang dengan lingkup 1 bulan, tapi bersama-sama lah. Dan harapannya ya kebersamaan ini tidak hanya sebatas di dunia lah. Ya semoga Allah menakdirkan kita bisa berjumpa lagi di akhirat, khususnya surga nanti gitu, bertemu lagi. Semoga aja ya doanya terkabul. Amin ya Allah. Kesannya begitu banyak selama sebulan ini. Jadi aku ngerasa udah seneng banget, nyaman banget. Rasa-rasanya kalau bisa ditambahin lagi KKN-nya, nggak hanya sebulan. Maunya berapa bulan nih? Sebulan, 2 bulan kah, 3 bulan atau? Ya berbulan-bulan, seterusnya aja lah. Seterusnya, wah. Ini Kakak Dadang ini emang orangnya pengen mengabdi ya kepada masyarakat. Ya, salah satunya itu. Dan di sisi lain juga ingin memiliki keluarga yang seru, selalu seru. Oke, terus pesannya apa nih Kakak Dadang? Oh iya, untuk pesannya mudah-mudahan anak-anak kelompok 35 sukses yang tentunya. Terus kalau bisa setelah KKN ini kita masih tetap bisa bersama-sama, ketemu, nongkrong bareng, ngopi, terus kumpul. Yang dimana juga kan anak-anak tuh rumahnya daerah ujung berung juga kan. Ya kalau bisa perbanyak juga gitu ketemunya setelah dari KKN ini juga. Gitu ya, jadi gak hanya sebatas kita tuh kenal di KKN gitu ya. Betul. Jadi di luar sana pun kita tuh harus berteman gitu kan. Betul banget. Banyak nih ya dari teman-teman kayak 35 ini yang bilang kalau misalnya udah jadi keluarga sendiri. Ya. Terus kayak udah nyaman, saking nyamannya ada yang sampai gak mau pulang nih dari sini katanya. Serius? Ada yang bilang kayak gitu? Iya serius. Wow, keren banget. Harus jadi contoh nih. Iya. Gak pulang-pulang. Gawat juga ya gak pulang-pulang. Kalau dari analisis saya, Analisis ya. ada, menurut saya ada. Cuman di sini masih dirahasiakan karena bukan untuk dipublik ya. Oke, menarik banget ya, nggak boleh dipublish. Tapi ada nih. Menurut saya ada. Oke. Yang cinlok, ada kayaknya. Ada, tapi nggak mau nyebutin. Kayaknya ada yang cinlok nih. Di belakang kamera juga ada kayaknya. Boleh kamera sekarang? Jangan. Kalau menyebutkan ada, ya ada. Cuman kalau ditanya siapa, saya agak berani menjawab. Oke, rahasia ya. Rahasia itu, di dapur. Aduh, kenapa ini senyum-senyum? Kalau buat yang cinlok, pastinya ada. Pastinya ada. Iya, tapi apa ya, nggak berani buat nyebutin orangnya. Tapi emang ada di sini gitu. Termasuk di belakang ini kakak yang mewawancarai. Oke, apakah di depan saya juga cinlok juga? Oh siapa? Siapa ya? Siapa ya? Enggak ya, enggak. Oh, enggak. Gitu. Awas nanti ada yang marah. Oke. Oh iya. Paling coba segitu aja ya Kak. Iya. Semoga
yang cinlok benar-benaran menjadi cinlok beneran? Amin. Kalau menurut pandangan saya sih di sidik-sidik adalah 2 sampai 3 pasang gitu. Oke, apa kamu termasuk nih? Oh enggak, udah ada. Takut marah gitu. Saya mau jadi kedua, siap. Oke, yang mau dipoligami sama Fadli boleh berarti ya? Gimana nanti lah. Di backstage ya itu, Pak. Kalau yang dari awal sih udah kelihatan ada satu pasangan nih ya dari awal. Nah, gitu. Oke, matanya melirik-lirik ke belakang nih. Data baru-baru ini ada lagi, satu lagi. Ada 2 pasangan Iya, ya? aku juga ternyata baru tahu. Ada yang senyum-senyum waktu malam-malam sambil chattingan. Manggil-manggil kalian tuh. Bingung dia mau balasnya gimana. Udah gitu ya. Oke, masalah aja. cilok berarti ada ya 2 pasangan. Iya. Terus Tahu saya 2 pasangan. tahu kamu 2 pasangan. Oke. Kalau dari pandangan aku sih pasti ada ya. Beberapa orang, beberapa pasangan gitu. Kalau aku sendiri sih enggak ya. Cuma ada beberapa orang, ada juga yang mungkin cinloknya sudah tinggal 1 tahap lagi menuju jadian, ada mungkin ya. Kemarin sempet ngecek handphonenya kayaknya ada yang sayang ketemuan yuk. Jadi perlu diperhatikan ya. Ini perlu diperhatikan, apalagi kakak sebutin nama ini. Aduh, bebas nih kalau yang sebelum-sebelumnya pengennya dirahasiakan. Kita rahasiakan aja Kita ya. rahasiakan aja biar Biar orang-orang siapa nih, penasaran. gitu kan. Kemarin sempet juga ada yang curhat katanya ya, bingung nih gimana jawabnya gitu. Aduh. Kakak barangkali kakak Tuh ya, buat teman-teman. teman-teman kalau yang cinlok pasti nggak banyak juga pasti ada. Mungkin depan saya juga bisa nih. Aduh. Kalau di KKN aku sendiri kelompok 35 kayaknya udah jadi budaya ya kalau cinlok ada nih. 2 orang nih kebetulan. 2 orang berarti 2 pasangan. 2 pasangan betul. 4 orang. Siapa aja tuh? Aduh, kalau misalnya dikasih tahu namanya nggak seru ya. Jadi orang-orang pada tahu. Malu, ntar gemes-gemesannya malu ya. Iya, gemes-gemesnya malu. Tapi gemes-gemes aku nggak termasuk yang cinlok itu kok. Tenang aja. Cinloknya tuh gimana sih? Cinloknya tuh kayak perhatiannya. Terus kayak aduh aku gak diperhatiin nih padahal aku sama gitu. Enggak sama-sama perhatian. Ayo. Enggak. Suka makan satu piring nggak? Wah, ada tuh. Ada. Iya. Makannya makan sebelah. Sering suap-suapan ke hidung. Aduh, ekstrim ya ke hidung ke mulut dong. Ada 2 pasangan. Ya semoga doa kakak Amil apa sih buat yang cinlok itu? Ya semoga jadi sampai akhir nanti ya, sampai tua maksudnya, sampai nikah. Iya, jangan sampai cinloknya tuh hanya sebatas KKN doang gitu. Intinya berterus. Ingat ya yang merasa cinlok, ingat pesan kata Amil. Ya. Yang di belakang senyum-senyum. Itu ada soalnya yang cinlok 2 orang terus di belakang ada semuanya ada di belakang gitu. Meni deudeuh pisan aya bade gosip ada sih 2 pasangan kayaknya mah ya, tapi kayak greget pengen nyuntrungin sok atuh gara jadian gitu kan, ini udah mau akhiran ya, nah atuh ya lama gitu ya greget pisan katanya, gera-gera atuh ya, gak usah pacaran langsung nikah aja. Langsung nikah aja bawa KUA ya. Iya, KUA. Harapan kakak Elza buat yang cinlok itu apa sih? Semoga cepat-cepat ke jenjang yang serius, gak usah pacaran langsung aja ke jenjang yang lebih serius ya. Iya, ya kalau udah sama-sama gitu. Iya, seperti mati lampu, atau bukan mati lampu atau gelora asmara. Kalau menurut pandangan aku ada yang cinlok 1 pasangan. Tapi ada nih 1 pasangan lagi. Tapi yang kelihatan sukanya tuh cowoknya. Iya. Yang masih samar-samar iya, ya cinloknya masih ya. samar-samar. Kalau yang satu lagi udah jelas lah kelihatan Sudah banget. terlihat ya, sudah menuju yang serius Ya, ya. betul. Biasanya yang cinlok-cinlok kayak gitu tuh getaran-getaran yang terlihat itu kayak gimana sih? Kalau yang dilihat gitu ya dari
sehari-hari kayak sering bercanda, ledek-ledekan gitu-gitu kan nanti lama-lama bisa jadi tumbuh. Iya. Itulah beratnya KKN ya guys. Tapi kalau nggak jomblo pasti ada aja yang cinlok. Ada aja yang nyantol pasti. Nyantol ya. Kayaknya ada. Kayaknya ada. Kayaknya Yang ada. kayaknya dong ada apa enggak nih? Ada. Ada. Oke. Orangnya ada di belakang. Ada di belakang. Apa di depan aku sendiri nih? Di belakangnya kamu. Oh, di belakangnya aku. Oke. Menarik banget ya dari tadi semua orang bilang ada yang cinlok. Berarti ada nih ya. Berarti ada 2 orang nih yang cinlok. Ada sih, kelihatannya dari sikapnya yang suka berdekatan gitu, jahil gitu kan, bercanda-bercanda. Kan biasanya dari situ bisa timbul rasa gitu ya di antara, ya kalau nggak dua-duanya salah satunya gitu kan. Pasti ada. Contohnya kayak gimana? Contohnya ya kalau kayak misalnya kita lagi main Uno misalnya kan, terus kalah gitu kan si ceweknya atau cowoknya. Nah si sikapnya tuh beda aja gitu kelihatannya. Seperti main dunia gitu. Gimana ya? Ya bisa gitu lah. Beda aja pokoknya sikapnya. Apakah Kakak Meli salah satu pelaku cinlok itu? Bukan. Kayak tertawanya seperti ya teman-teman. Oke. Mungkin ada kali ya, cuman maksudnya karena di kelompok kita lebih banyaknya cinlok secara diam-diam jadi nggak ketahuan. Mungkin ada beberapa, iya. Tapi mungkin ada beberapa yang menunjukkan gejala-gejala ya. Mungkin ada. Seperti apa gejalanya? Gejala pada umumnya aja sih, maksudnya terlihat lebih dekat gitu dan beda perlakuan aja. Mulai cinlok. Kenapa melihat wajah Kak Widya kayak cilok terus kayaknya ya? Mungkin karena muka saya bulat kali. Kayaknya jadi cilok terus ya. Berbicara tentang cinlok, apakah dari Kak Widya sendiri kan tadi sudah menegaskan bahwa tidak ada ya, tapi apakah ada dari pihak sana, mungkin pihak laki-laki yang sedikit meluncurkan bom-bom atau bom nuklir kepada Kak Widya, sering gombalan-gombalan apa gitu? Alhamdulillah nggak ada dan jangan sampai ada. Oh, jangan sampai ada. Oh, buat laki-laki KPN 35 ya, itu udah di ultimatum jangan sampai ya. Jangan sampai Kak Widya ada. mungkin sudah menambatkan seseorang di hatinya ya. Nah, itu tentang sedikit tentang cinlok dari Kak Widya. Kalau saya lihat sih ada lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya. Teman-teman mana nih yang bisa lihat sendiri? Ya semuanya, soalnya ini jelas banget gitu ya PDKT-nya. Apakah kamu termasuk? Enggak sih kayaknya. Masuk sih. Kata siapa? Soalnya banyak nih kayak desas-desus kamu itu cinlok di salah satu KKN. Ya itu cuma desas-desus, angin lewat aja lah gitu. Kayaknya cuma menyangka-nyangka. Tapi ada gak yang nyantol nih di kelompok kita gitu? Kalau ya mungkin ada sih, mungkin. Semoga aja mungkin itu menjadi iya ya, nggak jadi mungkin. Ya gitulah. Sebagai pengamat, Menarik nih sebagai pengamat ya. Kayak saya gimana lihat kamu? gerak-gerik mata-matanya itu sebenarnya banyak ya yang cinlok tuh, cuman ada yang berani mengungkapkan, ada yang hanya diam-diam saja. Ya, saya cuma bisa manas-manasin aja gitu. Banyak yang cinlok. Oh, banyak yang cinlok. Lebih dari 2 pasangan lah. Oh gitu ya, lebih dari 2 pasangan ya pengamatannya. Soalnya yang sebelum-sebelumnya aku tanyain itu cuma 2 pasangan doang sih. Ya, Ini sampai 3 pasangan, lebih malah ya. bisa lebih, Bisa lebih, wow. Berarti ini cinlok semua jangan-jangan ya. bisa jadi. Kecuali yang udah punya pacar ya. Ya, itu. Itu harus diperhatikan juga ya. Kalau menurut saya memang hakikatnya saya kalau bersama-sama kurang aktif sih, kurang berbaur. Emang lebih basic, pendiam. Tapi kalau diamati, kalau cinlok kata saya emang enggak sih. Enggak. Tapi memang karena faktor keluarga dengan karakter yang berbeda, jadi memang metode keakrabannya itu lebih kayak cinlok dipandang orang. Tapi kalau kata saya enggak sih.
gitu. Emang lebih ke itu kebersamaan itunya. Zaman karena emang sudah sebagai keluarga, jadi Iya. terlihatnya emang seperti cinlok gitu ya. Nah itu bener. Tapi kalau misalnya ada gitu ya di kelompok KKN yang emang bener-bener cinlok, gimana nih Kak Heri tanggapannya bakalan kayak gimana? Seneng kah atau kayak gimana kah? Kalau ketanggapan sih memang jodoh kan udah diatur gitu kan. Tapi kalau memang Allah udah nakdirin memang jodohnya ada di sini ya alhamdulillah bersyukur, ikut seneng sih. Gitu sih. Gitu ya. Iya. Oke, terus Aheri ada nggak nih yang menurut Aheri jadi kayak Aheri tertarik gitu di cewek KKN kelompok 35 ini? Kalau saya sih enggak sih. Enggak ya? Biasa aja. Biasa aja karena emang udah dianggap jadi keluarga Nah sendiri ya. itu soalnya emang niat pertama saya KKN tuh bukan cari kayak gituan lah, memang cari duduluran lah, cek bahasa Sunda nama gitu. Kalau selama ini berdasarkan yang aku amati, berhubung aku juga mantan buaya. Belak-belakan udah tahu Ya. Ada mantan buaya. Ya aku lihat gerak-geriknya sih ada yang cinlok. Soalnya berdasarkan pengalaman juga kelihatan yang dimana itu ada rasa yang timbul dari personal, entah itu cowoknya atau ceweknya. Terus akhirnya mereka agak menunjukkan saling ketertarikan, tapi masih agak malu-malu sih. Ada berapa pasang nih Kakak Dadang? Soalnya yang aku tadi wawancara itu ada yang 2, bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang katanya nggak ada gitu. Ya aku lihat kayaknya ada 2 pasangan yang selama ini kelihatan ya. Terus Kakak Dadang sendiri gimana nih? Apakah ada ketertarikan gitu di cewek kelompok Kakak 35 ini? Nggak tahu sih ke depannya ya, tapi selama ini nggak ada yang aku rasain. Udah kayak keluarga aja, udah kayak sahabat deket gitu. Jadi emang udah dianggap keluarga sendiri ya? Betul. Kayak nggak kelihatan aja gitu ya? Yang dirasain jadi kayak care, kayak ke keluarga, ke sahabat gitu. Tapi nggak tahu gitu di balik itu gitu, masih jadi pertanyaan juga kan. Halo, iya. Enggak. Terus dengar-dengar juga kamu Sule ya di karena katanya suka ngebanyol nih Kak. Nggak sulit juga sih sebenarnya. At the moment aja sih. Suka bercanda. Iya betul. Jangan lupa follow IG Bagoes Sani. Ciu. Oke. Aku lihat-lihat juga video-video yang kamu buat ya sama teman-teman juga, Ya. keren banget sih. Wah, alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya. Terus aku pindahan nih, kamu tuh kayak punya slogan uhuy gitu. Oke. Ingin denger dong uhuynya kayak gimana? Oke, coba pancing dulu spontan. Ada hampir jawab. Spontan. Uhuy. Kami datang. Oke, siap. Saya kesini ngikut teman saya Elza Desmayanti. Alhamdulillahnya juga lokasinya dekat gitu, nggak jauh kayak yang sebelumnya. Oh, jadi sebutan anak tiri karena dari kelompok lain gitu? Iya betul. Sebutan yang unik ya, anak tiri. Tapi aku tertarik nih dengan kata nicun. Emang sebutannya nicun atau gimana nih? Aku teh sebenarnya dari zaman kecil ada saudaraku manggil kadang Nisun, ada kadang yang manggilnya Nicun gitu. Cuman kalau di sekolah waktu SD sih dipanggilnya tetap Anissa. Cuman waktu SMP tuh nggak tahu, jadi ada yang manggil Nicun juga. Dan emang waktu SMP tuh kebetulan Anissa di kelas teh ada 3. Jadi gitu dipanggilnya Nicun. Oh, jadi berawal dari emang udah lama ya, bukan di KKN 35 ya? Dari SMP. Dari SMP. Kalau di sekolah, kalau di lingkungan keluarga mah dari kecil. Terus, oh ya waktu itu waktu wawancara sama Elza, katanya kamu itu sering ini ya, adu cekcok sama Amel. Bener gak nih? Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak sih, sebenarnya bukan sama Amel yang sering adu cekcok mah. Cuman Amel sering ngatain aku anak tiri, tapi udah emang iya, jadi ya udah nggak apa-apa kan, gitu loh.
Oke, berarti Bukan ada cekcok sebenarnya biasa aja. aja ya. Cuma Cuman emang Mama Elza tuh agak-agak lebay kadang. Iya, tapi ketawanya ya Allah. nular ya. Mm-mm. Jadi kamu nyaman nggak di kelompok 35 ini? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah nyaman ya, pasti. Soalnya kan sama kamu udah dianggap keluarga nggak nih? Dianggap dong. Dianggap udah keluarga, terus solid juga kan, kerjasamanya juga oke. Instagramnya boleh? Instagramnya Fajrin HHF ADJRIN HH. Follow. Nah, itu kayak kepaksa gitu karena cewek-ceweknya pada gak mau ke konsumsi, jadi ya udahlah gasin. Pada males, gasin. Sama siapa? Elza. Nanti bisa lihat sendiri ya namanya Elza. Itu di belakang lagi marah-marah. Aku yang salah satu dari orang tersebut tidak. Aduh, kepinginnya mah gitu sih. Tidak menemukan. Tidak menemukan karena laki-lakinya tidak ada yang bagus atau memang tidak punya. Bukan nggak ada yang bagus dan ada yang punya sih. Kayaknya laki-lakinya kurang tertarik kepada saya atau gimana, saya masih nggak ngerti tuh. Jangan reject ya, jangan reject semua. Aduh, sama saya di reject kebetulan, sama saya di ghosting. Enggak bercanda. Ternyata Kak Amel kan ghosting guys. Jangan mau ya. Enggak. Siapa ini? Siapa ya? Dugu saya. Dompet kopi. Mantap. Suri we atuh. Kasihan, aku doang yang bisa ketawa, yang di belakang lo. Cika budak bengek. Cukup Mama Elza, cukup. Orang mati di Amerika. Orang mati di Amerika. Oke. Udah tahu kelanjutannya lagi ya? Matematika jadi seperti itu. Sejak gue masuk ke jurusan itu. Tidak ada dosen yang protes. Kagak sih, karena nggak berani kalau ke dosen. Bisa tiba-tiba nilainya kan sesuai nama. Kakak Elza, kita kali ini menjabat sebagai apa? Seksi badan. Seksi badannya. Seksi badannya. Bulan Jamila. Bukan Saiful Jamil, Saiful Jamil mah cowok. Saiful Jamal. Jamila. Oh, Jamila. Saiful Jamila. Shinnya keluarkan. Saiful Jamila. Saiful. Ya Aniful. Terus ini sama KKN nih, Elza. Ada nggak sih cowok yang rada-rada di panti miss gitu? orang ono liane sing sudah diganti. Sudah ada ternyata hati Kak Elza, sudah ada yang menempati ya. Allah. Alhamdulillah, masya Allah, amin amin amin. Song Joong Ki, Ji Chang Wook, Lee Min Ho. Tadi saya sempat mewawancarai salah satu kakak. Dia aja yang nganggep gemes. Padahal gue mah galak sebenarnya. Gemes gara-gara gue gendut doang kayaknya. Iya, gitu begitu. Cubit-cubit itu. Kagak sih, yang biasa dicubit sih gemes dua. Jadi apa tampar? Kan keluar ketawanya. Keluarkan saja semua ibu. Keluarkan saja kuku pada itu, pulangkan bang. Pulangkan. Ini alasannya kakak Elza jadi gemes Kak Amel ke apa? Pipis. Bergetar rasanya. Ini Saiful Jamila. Mau ngelunjak ya guys. Ampun bang, bisa dibedil. Kau tanyain aja ke si Amelnya kenapa gue. Iya. Oh, masya Allah nggak ada. Cuman sendiri. Enggak jomblo tapi punya temen nggak yang udah kenal
nggak ada. Makanya waktu pas pertama KKN tuh kaget soalnya nggak ada yang kenal sama sekali. Kebetulan nggak ada yang kenal sama sekali. First impression ke Aul nih ke teman-teman KKN itu kayak gimana sih? Aul sendiri jomblo nggak sih? Tebak coba. Amin. Pacarnya sama-sama anak KKN bukan? Bukan. Berarti kakak Aul bukan salah satu orang yang Cinlok. cinlok ya, bukan salah satu orang yang korban KKN cinlok. Tapi ada nggak sih cowok yang berusaha mendekati gitu? Kakak Aul ada nggak? Ya kalau yang bisa mendekati ada, tapi bukan di anak KKN. Ada di luar gitu. Berarti anak KKN aman ya? Aman. Tapi kakaknya di luar baik-baik ya? Baik. Cowoknya baik-baik, tapi nggak tahu dalam hati ya. Nah, semua pertanyaan udah aku ajukan. Barangkali kakak Aul ada yang mau dibicarakan, curhat, atau ada pesan-pesan khusus buat seseorang? Mungkin buat teman-teman KKN aja. Semoga semangat terus, tetap bisa jalin silaturahminya dan bisa sama-sama sukses bareng-bareng. Doa dan dari kakak Aul, semoga apa yang kakak Aul doakan berbalik ya ke kakak Aul juga. Oh berarti Kak Hilma dari manajemen dangdut ya? Benar sekali, Anda benar. Tugas humas itu apa? Tugas humas kayak apa ya? Menjalin komunikasi gitu antara kita dari KKN ke warga, kayak terus mengkoordinir surat gitu kan sama pihak desa atau yang lainnya gitu, RT RW gitu. Dia yang mana? Dia yang mana? Gimana ya pertanyaannya, kok bingung banget. Bingung, tinggal dijawab jika ada iya, jika jomblo, jika tidak ada yang jomblo. Berarti hubungan aku yang membingungkan. Berarti dibilang pacaran juga ya, dibilang jomblo juga enggak. Iya gitu. Apakah si kakak itu tidak punya keberanian untuk meluangkan cinta sehingga bingung untuk memastikan status? Ya gitu sih, sikapnya aja yang membingungkan gitu. Ayo kakak, semangat untuk menyatakan cinta. Pesan apa ya buat teman-teman KKN aja, jangan lelah untuk belajar dan berbagi kebaikan gitu. Dan semoga sukses aja ke depannya. Jadi diri sendiri aja intinya gitu. Amin. Aku lebih banyak jajan dibanding memiskinkan diri sendiri. KKN ini sebelumnya udah ada yang kenal nggak sih anggotanya? Alhamdulillahnya banyak sih sebenarnya, karena ada yang dari SD kenalnya, ada yang dari SMP gitu. Lumayan banyak. Jadi seperti teman-teman lama ya di KKN ini. Iya. Feelsnya kayak gitu, kayak reunian sama teman lama. KKN itu sering
Tolong dong, nanti aja itu di belakang. Aja ya. Cinlok. Barangkali di pandangan Kak Widya ada nggak sih di KKN 35 ini yang cinlok maksudnya. Nah, barangkali Kak Widya ada satu pengalaman apa sebelum selesai? Buat teman-teman, karena KKN udah beres, jangan lupa selesaiin laporannya. Udah gitu aja sih. Jangan sampai laporannya di Di sini banyak banget ya KKN 35. Iya, cuma nanti saya cita-citanya nggak jadi guru, jadi TU aja gitu, nggak ngajar, takut ngajar saya ini, suka grogi kalau ngajar. Oke. Berarti kamu tuh orangnya teh berarti cepet tanggap, jadi kayak cocok lah buat. Nggak bisa lah ya, jadi babu-babu gitu ya, disuruh-suruh. Iya. Jadi babu, berarti bareng nih ya sama Bagus sama Rian. Bagus itu ketuanya, ketua logistik. Iya. Berarti kamu anggotanya ya? Iya. Yang sering disuruh-suruh sama Bagus? Iya, suruh beli galon, suruh beli Aufa, galon habis, padahal baru 1 hari. Kayak onta minumnya gitu, banyak air gitu. Beli bawang, beli super pel. Aku nggak ngomong ya guys, kalau misalnya kalian onta. Oke, terus Oke, cuma cukup sekian nih. mau diterusin di Oh, belakang nggak usah, atau nggak usah. mau di bawah nih yang cewek yang gitu? Ah, nggak usah. Nggak usah, oke. Filsafat ya. Kok aneh sih? Anehnya kenapa nih? Tuhan tuh dipertanyakan di jurusan saya. Bagi saya yang sangat Islami ini sangat sulit untuk membicarakan Tuhan. Kita skip aja karena mungkin ini pembahasannya terlalu berat ya, Ya, Say. bisa sampai subuh. Oke. Ya, sebelumnya boleh ngerokok? Ah, boleh nih. Tetehnya mau sambil ngerokok? Oh, jangan dong. Nanti aja ya. Nggak. Oke, cuma segitu aja sih, Rik. Aku nanyain ke kamu. Ya, gak ada lagi. Mas, padahal masih banyak ini yang mau dijelasin. Oh, oke. Mau apa nih, Ari? Tapi gak jadilah, nanti aja di belakang kamera. Di belakang kamera aja ya. Karena mungkin waktu Udah malam ini, aduh, ngantuk. Oke. Oh, berarti kalau Humas juga berbareng-bareng lagi ya sama anak manajemen dakwah Ya bertiga terus betul. ya. Gimana lagi lah emang ditunjuknya kayak gitu sih. Iya. Bisa pas banget nih ya. Ya qadarullah. Aku dengar juga kakak Dedek ini suka buat makanan yang unik. Betul banget. Aku dengar itu buat apa sih yang adonan-adonan dicampur waluh itu ya? Iya, itu namanya bala-bala waluh. Oh, bala-bala waluh ya. Terus apa lagi nih makanan selain waluh itu? Selain itu, waktu itu aku pernah masak mihu. Mihu itu mie gehu. Mie-nya dicampur gehu atau gimana nih? Mie-nya pakai gehu. Gehunya pakai mie. Oh, gehunya pakai mie ya. Iya. Terusnya gemi. Gemie bisa, boleh. Boleh kan? Oke. Berarti di sini pada pinter-pinter masak ya cowok-cowoknya. Selama ini alhamdulillah pinter-pinter juga. Terus ceweknya juga tentunya pada pinter-pinter masak. Itu Amel jago masaknya juga. Jago ya masaknya. Sama-sama. Thank you.